Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana membagi data atau split data ke dalam dua grup atau lebih dengan menggunakan R program. Backgroundnya adalah seperti ini ya, dalam data science. Kalau kita memiliki data, ini adalah data keseluruhan, kita bisa membagi data tersebut ke dalam dua grup. Yang pertama dinamakan training data. Nanti training data dibagi menjadi kalibrasi dan training data juga. Kemudian yang selanjutnya ada test data. Training data ini untuk model building. Jadi kita membuat model dengan menggunakan data ini. Kemudian ada namanya test data. Ini untuk model evaluation. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana yang sederhana saja membagi data dari keseluruhan data menjadi dua, training dan test. Yang pertama, bagaimana kita membuat data menjadi dua dengan cara simple. Saya buat data dulu ya. Ini data yang sederhana. Nah, sekarang dilihat ini ada 4 kolom ya, A, B, C, D. Nah, di sini ada set.sheet. Ini maksudnya kita akan membuat random sheet. Jadi ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini ya, random uniform distribution. Nah, ini kita akan drawing sampel ya, drawing sampel dari uniform distribution. Namanya adalah nama variabel dari random ini saya beri nama G ya. Nah, ketika kita random, kita mengambil sampel ya, itu namanya drawing sampel. Kita perlu menciptakan sampel tersebut menjadi konsisten gitu ya, atau reproducible dengan membuat set.sheet seperti ini. Angkanya ini bisa 1000, bisa 100. Set.sheet ini agar random sampling ini, kalau kita ulang berkali-kali, kita akan tetap mendapatkan sampel yang sama. Tidak berubah terus angkanya gitu. Nah, D ini adalah data di atas yang saya buat. Nah, G ini kolom baru yang saya tambahkan di data D ini. Nah, ini kan A, B, C, D ya di sini. Sekarang saya run dulu set.sheet. Sekarang kalau saya tambahkan J, saya sekarang lihat datanya D. Nah, sudah bertambah ya G ini. Ini adalah random dari uniform distribusi ya. Ini random. Oke. Dan sekarang materinya adalah bagaimana membagi data ini, tabel ini, dengan menggunakan command subset. Ini adalah split data. Yang tadi saya bilang, kita akan membagi data D ini menjadi dua, test dan training. Test data dan training data. Kalau saya mengatakan subset, ya pilih dari D ini berdasarkan kolom G ini yang baru ditambahkan dengan nilai yang lebih kecil atau sama dengan 0,5. Nah, kemudian training data subset D berdasarkan nilai G yang lebih besar dari 0,5. Ya, tes dan training. Sekarang kita lihat tesnya. Ya, ini berdasarkan G yang lebih
kecil atau sama dengan 0,5. Kemudian training, ya, ini yang lebih besar dari 0,5. Ini cara sederhana untuk split data menjadi 2 kelompok. Nah, sekarang bagaimana jika datanya lebih kompleks dari ini? Nah, sekarang saya akan menggunakan data yang lebih banyak ya, N-nya. Saya load dulu datanya, kemudian ini. Nah, kita bisa lihat data 1 ya. Ini ya, ada 4 kolom ya. Area ID, age, income. 4 kolom dengan jumlah orangnya adalah 100. Ya, kita bisa lihat dengan begini lebih mudah. Nah, bagaimana jika saya ingin membagi data tersebut dengan menggunakan subset? Kalau seandainya saya membagi data dengan ID, kalau ID ini tidak ada yang kembar, ya, jadi semuanya unik. Jadi tidak ada 2 orang yang memiliki ID yang sama. Itu mudah kalau membagi data berdasarkan ID. Ya, yang menjadi permasalahan kalau saya ingin membagi data di dalam tabel ini berdasarkan ID areanya. Nah, ini katakanlah ID area tempat orang tinggal. Banyak yang sama, ada angka-angka yang kembar seperti ini. Kasus nomor 7 dan 8, ini kan sama. Nah, ini lebih kompleks permasalahannya. Caranya bagaimana saya akan memasukkan mereka ke dalam grup yang sama. Jadi orang ini harusnya masuk ke dalam grup yang sama. Sekarang kita mulai dengan membuat unik. Ya. Ini unik berarti saya akan mencari di data 1 ini berdasarkan area ID, karena banyak yang kembar, saya tidak mau menampilkan 2 kali, jadi unik, hanya 1 kali saja. Nah, kalau saya run, nah seperti ini ya, jadi tidak ada angka kembar dibuat, jadi unik. Selanjutnya saya akan menambahkan kolom baru, yaitu grup. Saya buat set.sheet, kemudian area ID-nya adalah ini ya, age ini, uniknya, yang unik ya, area ID yang unik, tidak ada angka kembar. Kemudian saya mau tambahkan kolom baru di data. Nanti saya namakan data 2 ya, kalau yang original data 1, supaya lebih mudah saya nge-trace. Jadi saya berikan berbeda ya, data 2. Nah, di data 2 nanti akan ada J, Random Uniform Distribution. Ini berarti sampling ya, random sampling. Jumlahnya sama dengan area ID yang unik. Saya kita lihat ya, data 2 sudah ada. Data 2 berisi area ID ini ya, dan J ini. Oke, 2 kolom. Selanjutnya saya akan menjalankan komen ini ya, data 1 ini sudah pernah saya bahas ya. Ini menggunakan package ini, left join.
data 1 dan data 2 berdasarkan area ID. Ya, kalau masih ingat data 1, kita bandingkan ya, data 1 itu seperti apa sih? Head data 1. Ya. Kemudian dan data 2. Nah, kita bandingkan. Data 1 itu isinya ini, yang awal tadi 4. Kemudian kalau data 2 isinya 2 ini. Komennya ini ya, data 2. Nah, ini komennya. Nah, ketika di ini, left join ini, data 1 dan data 2 disatukan berdasarkan area ID. Pastikan di data 1 dan data 2 memiliki kolom yang namanya sama persis area ID. Ya, ini. Data 1 ada area ID, data 2 area ID. Ini case sensitive. Jadi tidak boleh salah cara menulisnya. Selanjutnya kita run. Kita beri nama tetap data 1 ya namanya. Oke. Sekarang data 1 yang baru. Nah, ini ya. Left join, area ID, H, income, G. Oke. Jadi data satunya ada G di belakangnya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membagi ke dalam grup tes dan training data. Tes data, training data. Subset data 1 berdasarkan G. G ini adalah grup ya. Grup yang nilainya lebih kecil atau sama dengan 0,5. Ya. Ini 0,5 tidak baku, kita bisa setting 0,6 atau 0,4, terserah. Nah, sekarang kita run yang 2 ini. Kita bisa lihat tes. Oke. Nah, kita bisa lihat di tes ini ada area ID yang kembar. Ya, 23512, 23512 ada 2 orang. Maaf, 3 orang. Ada 3 orang yang kembar. Perhatikan mereka berada di grup yang sama. Memang harusnya seperti itu. Ini tujuannya ya, split. Jadi tidak boleh nanti orang ini terpisah di dalam grupnya. Oke. Grupnya adalah 0,0571. Ini grupnya, kode grupnya. Ya, kita cari lagi yang kembar. Ini kembar berada di grup yang sama. Ini di grup yang sama. Ya, tujuannya seperti itu. Ini ketika datanya memang lebih kompleks dari yang pertama. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Thank you.